Gue pernah dengar teman gue nguping juga, lu mah movement kalau nggak ada duitnya pegel doang kali, digituin gue. Wah anjing, movement kalau nggak ada duitnya pegel doang ya, karena move doang nggak ada duitnya. Ya bagus. Kayak kalau kita masih muda kayaknya nggak dengar kata-kata itu kayaknya nggak mungkin sih. Lu Kesel. aja nyerah gitu. Lu aja mungkin yang menyerah gitu. Cuma lo gue ingat waktu itu kayak lu nge-insta story kayak lu ngerespon kayak percaya nggak bakal di puncak tuh, nggak bakal kayak yang lu kira. Selamat datang di Podskui, di mana harusnya hostnya Gading Marten, tapi Gading Marten tidak butuh uang, jadi ke saya yang sangat butuh uang. Jadi buat hari ini kita akan bertemu dengan pahlawan saya di tahun 2016. Ini dia Hafi alias Lays. Iya. Kenapa 2016 tapi? Karena saat itu gue lagi fucked up sama industri, gue ngerasa nggak dihargain, gue bener-bener jadi budak. Makanya gue kena banget sama lagu Lu Yang Budak, yang di album Kota Keras. Album Waktu Bicara itu udah lama. Ya. Iya. Terus yang apa namanya? Waktu Bicara itu ya. Iya. Waktu Bicara, terus yang abis itu gue kesentil lagi di lagu yang Veteran. Iya. Kebetulan juga kan rumah gue di Veteran saat itu. Oh, rumah lu sih? Iya, Rempoa. Iya. Saat itu waktu gue mengawali karir gitu, terus kayak gue ngerasanya kayak anjing kok bisa begini orang bikin lirik ya, maksudnya kayak waktu itu sama Noise kan. Iya. Noise terus bikin grup namanya Onar. Iya. Ya kan? Onar tuh rame-rame sih sebenarnya. Rame-rame kan kayak pemilik berarti ya. Itu owner ya. Iya, kayak dihormati dong. Iya, makanya itu honor. Aduh. Medal of honor ya. Owner. Iya, kalau lu ngomongin wordplay, lu ketemu dua orang yang berada di bidang yang berbeda. Dia ada Hafi di rap, ada gua di stand up. Jadi kayak ketika mungkin orang butuh berkali-kali buat memahami kalau Hafi ini sedang menggunakan wordplaynya dia. Kayak misalkan yang di lagunya yang di apa? Veteran tuh yang dia ngomong apa? Korporat memancingku dengan gaji bulanan, tetapi aku bintang. Buat apa jadi bulan-bulanan? Tuh, maksudnya kan kayak bintang sama bulan kan pasti berbarengan nih gitu. Cuma bedanya gue nggak lucu aja. Dan gue yakin kayak nge-rap tuh sebenarnya kalau lu nggak masukin itu ke beat hip hop, jadinya kayak orang ngejayus aja. Betul. Dapat kan lu? Iya, jadi ya itu makanya kenapa stand up gue jayus sekarang nggak ada beat hip hopnya. Terima kasih Hafi sudah memberikan saya pembelaan ya. Terima kasih. Kalau saya nggak lucu ya emang ini harusnya lirik hip hop gitu. Aduh, terima kasih sekali nih. Ya jadi kalau gue lihat dari lirik-liriknya Lays nih, dulu jadi gue ketemu sama dia tuh, ini kita represent Unpad ITB lah ya. Jadi ceritanya ini Unpad ini ITB, dua-duanya juga tidak ada yang menggunakan gelarnya untuk berkarir ya. Lu apa sih dulu? Gue tuh seni rupa ya? Iya, FSRD gitu. Dan gue yakin lu apa dulu? Gue sastra Inggris. Oke. Jadi jago gak kepake kan? How are you, sir? Aduh, gak usah. Dispenser juga dipanggilnya sir tau. Iya. Sir, dispenser, aduh astaga. Puser. Wow, jadi terus disambung ya. Rimanya disambung terus ya. Jadi kayak gue waktu itu ketemu sama dia di acara Geeky Night. Jadi acara orang-orang culun. Ya yang suka main PS, suka main Tekken. Sumpah tuh dulu gue kira pada gaul aja. Itu tidak. Tapi gak gaul lah. Enggak, buat lu anak ITB segitu udah gaul sih. Gaul internet, Pak. Ya buat anak ITB segitu udah lumayan lah, maksudnya di bar bikin acara gitu. Terus kayak waktu itu dia namanya belum Lays, nama dia tuh Lazy P. Iya kan? Iya kan? Lazy P kan? Iya, dulu gue botak, lu kurus, lu streetball juga gak sih? Iya, itu streetball juga dulu sempat. Terus gue sempat battle rap sama dia. Betul, itu yang paling tolol. Gue cuma dikasih berapa bait lah, paling pokoknya ujung-ujungnya six pack. Udah berhenti di situ kan. Nah, dia ngecengin gue sampai keluarga, sampai karir gue, sampai fisik gue. Gue bilang, "Udah gue bilang. Gue ngatain lu cuma gue juga enggak ngatain dia, gue cuma pamer gue. Jadi kan kalau lirik rap kan ada dua kan. Yang pertama ngejelasin self deprecating, ngebanggain diri lu, sama nyerang orang lain kan. Nah, gue tuh cuma rima gue tuh di kepala gue cuma buat nunjukin dia six pack. Nunjukin gue six pack gitu. Tapi dia nunjukin dia bisa nge-rap, dia ngatain fisik gue, lu punya six pack tapi lu kurang respect, apalah pokoknya gitu. Wah, lu anjing, gue bilang. Lu kalau zaman sekarang tuh gue pasti udah diserang netizen gitu gak sih kalau kayak gitu. Kayak sekarang semua hal ada istilahnya. Betul. Udah gitu semua hal jadi sensitif kan. Betul. Gak bisa lagi gue kayak gitu kayaknya. Itu kalau misalnya gue ngebayangin ini ada aktivis-aktivis SJW gitu yang anti body shaming gitu. Terus they gonna chop my head off.
terus datang ke acara rap battle. Wah, anjing itu sih kayak pusing gitu. Kenapa mereka kok bisa, bukannya mereka melarang saling hina fisik ini, tapi mereka malah malah gitu-gitu. Kayak selulit, lipetan perut, apa segala yang bisa dikatain, mereka akan ngatain di battle rap. Tapi lu ingat abis lu mau ngatain keluarga, ngatain siapa, abis itu lu salaman lagi, lu temenan lagi. Iya, Itu emang it's all about respect lah. Kalau misalnya kalau lu pengen dapat respect ya lu harus dapetin itu, you gotta earn it, bukan kayak lu, because respect is not given by, right? Iya, jadi kayak nggak bisa dikasih. Jadi kayak lu harus nunjukin kalau lu adalah seorang rapper yang bisa freestyle juga, yang bisa dapat respect dari situ juga. Karena penulisan lirik yang bagus tuh mungkin nilai plus, tapi nilai plusnya lagi kalau lu bisa freestyle, bener gak sih kalau buat rapper? Iya, nilai plusnya lagi kalau lu jago nulis proposal kali ya. Wah, itu nyata sih. Bener sih, banyak sih para rapper kita, maksudnya skena hip hop kita yang akhirnya mandek lah ya. Karena nggak bisa nulis proposal ini kayaknya sih ya. Bisa jadi, karena pada akhirnya kayak in the end of the day, seni itu bisnis juga. Bisnis tuh seni juga. Wah, anjing, bener sih. Ya kayak yang biasa gue bilang kayak industri kreatif. Ya kalau industri ini nggak bisa jalan kalau nggak ada kreatifnya. Kalau kreatif ini cuma berjalan doang kreatif tapi nggak ada industrinya, nggak bisa makan gitu. Gue pernah dengar teman gue nguping juga, lu mah movement kalau nggak ada duitnya pegel doang kali, digituin gue. Wah, anjing, movement kalau nggak ada duitnya pegel doang ya, karena move doang nggak ada duitnya. Ya, bagus. Beneran. Bagus banget itu. Gue tuh kayak dar, aduh, sakit pak. Kena dikenain hal-hal yang realita, maksudnya untuk seorang Les yang maksudnya lirik-liriknya itu aktual ya dan dekat banget sama realita, dia masih bisa kesinggung ya gara-gara orang-orang bilang lu movement doang kalau gak ada duitnya pegel doang. Keren. Siapa tuh yang ngomong? Lupa gue. Kayak orang majalah mana gitu, kalau lagi ngobrol nongkrongnya tiba-tiba dia he drop that jam, boom. Iya. Kayak kalau kita masih muda kayaknya denger kata-kata itu kayaknya nggak mungkin sih. Lu Kesel. aja nyerah gitu. Lu aja mungkin yang menyerah gitu. Iya. Tapi kalau entah lu seniman apapun, entah lu musisi, entah lu stand up comedian, kalau lu butuh me time terus lu buat mikir kreatif apa ya, aduh, udah aja langsung Kopi Hitam Gilus Mix. Bener. Akhirnya masuk juga nih. Jadi adalah Kopi Hitam Gilus Mix. Ada 3 aroma kreatif, itu adalah gula aren, ada vanilla dan juga pandan, jadi nggak bakal ngebosenin buat teman-teman yang lagi sedang berpikir dan sedang menggodok sesuatu di kepalanya, jadi gampang banget. Dan lu harus tahu gue lagi minum yang aroma vanilla. Wih, gila nih. Jadi Kopi Hitam Gilus Mix ini bikin melek tapi nggak bikin kembung. Jadi lu nggak usah takut kalau misalnya lu lagi minum ini terus kayak aku jadi ikan. Wah, kembung. Jadi gampang, bisa kapanpun lu ngerasa lu lagi butuh pancingan buat men-trigger ide-ide lu, langsung aja Kopi Hitam Gilus Mix ya. Oh ya, terus juga dari tadi kan lu lihat dari awal konten gue suruput terus karena ampasnya tuh gampang banget turun. Jadi kadang-kadang kan kita kalau lagi nyeduh kopi udah panas terus lagi pengen nyuruput enak-enak tapi ampasnya masih di atas. Ya kan? Terus pas kita suruput nyangkut di gigi, ya kan? Nah, kalau nyangkut di gigi kan Rafathar bingung kan? Rafathar kayak, "Mama itu apa itu?" Pokoknya itu jokes episode kemarin, cuman gue ulangin aja. Nyangkut di gigi. Iya. Biar ngintertain klien tadi, jokes ngintertain klien. Kopi hitamnya enak banget, lagi dipinum panas-panas karena ampasnya cepat turun. Intinya sih kayak gitu ya. Jadi ingat, Kopi Hitam Gilus Mix ini sudah bisa dibeli di Alfamart dan di Alfamidi dengan kemasan seperti ini. Nah, seperti ini nih kemasan besarnya, seperti ini. Di dalamnya dia lagi mengandung anak-anak yang seperti ini. Ada gula aren, vanilla, pandan. Tuh. Jadi ini sedang ibu hamil yang diisi oleh anak-anak. Ini dia Gilus Mix ini yang siap untuk Anda seruput. Nah, gitu. Jadi Kopi Hitam Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda, tua juga boleh. Lirik pertamanya aja tuh gue inget banget lagu yang veteran tuh. Generasi yang kolot bilang gua keparat. Generasi mereka gaya hidup mereka sudah mulai usang dan sekarat. Apalagi ya dia bilang ya. Gue juga dilupa, jarang manggung sih. Wah, tapi saat itu abis yang noise itu rame kan? Itu rame banget kan? Rame. Iya, itu gue inget banget tuh. Maksud gue sampai kemarin masih rame, cuma abis kayak Corona hits the world, ya udahlah ya, jadi bikin stupa ya. Iya. Cuma gue seneng. Iya. Maksudnya
Di situ gue lirik apalagi oh ya ini 24 belum menikah, muka langsung pucat pasi, siapa suruh punya CV tapi enggak punya visi. Bangsat. Wah, aku jangan gitu dong gitu kayak. Iya, kayak lagu itu tuh banyak yang bilang kayak ini temen gue pada berhenti kerja abis denger lagu lo, bilang kayak gitu kayak. Dan abis itu rapnya gitu, refnya gitu. Daripada jadi budak mending jadi veteran, daripada jadi lunak mending jadi veteran, daripada jadi jinak mending jadi veteran, gitu kan? Iya, gitu doang. Diulang-ulang kayak iya daripada jadi budak. Terus lirik pertama lu adalah kelas aku naik walau dulu veteran. Itu kan? Iya. Itu aneh kan? Naik kelas tapi dia veteran. Veteran kan harusnya tinggal kelas. Itulah Hafi. Itu cara dia nulis dan mungkin lu salah satu rapper yang semuanya bahasa Indonesia ya? Iya, gue kalau bikin album ya udah sekalian, kalau satu bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris semua. Oh. Cuma gue lebih fokus di bahasa Indonesia karena ya waktu bahasa Indonesia lebih bisa nyentuh orang tepat pada sasaran gitu loh. Oh iya. Walaupun tantangannya, lu kalau bikin lirik bahasa Inggris lu ngomong apa aja bagus. Cuman kalau bahasa Indonesia lu salah dikit norak. Wah, itu bener sih. Lu bisa ngomong kayak oke, gue lagi makan belut, bahasa Indonesia norak kan. Kalau lagi bahasa Inggris, I'm eating eel right now. How do you feel right now? Keren kan? Iya betul, iya. Bener ya. Gue makan belut right now. Enggak, lu Jaksel gitu. Digabung-gabung sama bahasa Inggris. Lu kan di Jaksel tapi sekarang. Iya bener juga sih. Iya bener. Lu pernah kayak gitu tapi? Apa? Lu ngomongin hal yang gak lu suka waktu masih kuliah atau sekolah, tiba-tiba waktu gede lu jadi orang yang lu gak suka itu. Waktu itu apa ya? Kayak kita pernah sih melakukan itu, dan gue pernah berada di posisi itu sih. Terus akhirnya makanya gue disadarkan dengan lagu lo itu. Wih. Yang kadang-kadang kan gitu kayak ya lu belum tentu merasakan apa yang gue rasakan nih di industri seperti apa. Betul. Tapi lagu lu tuh relate sama gue gitu. Ketika gue tanya apakah lu punya perasaan yang sama? Enggak, gue cuma ngebayangin aja. Ini kayak perspektif gue soal sesuatu yang gue tumpahin ke sebuah lagu kan. Dan itu kan jadi kayak sebenarnya itu semuanya kayak hal yang lu rasain aja gitu. Dan mungkin lu bukan di industri yang TV apa segala macam, tapi itu yang lu rasain. Maksud gue rasa adalah hal yang paling sentimental dan yang paling bisa nyambung ke sesama manusia gitu. Mungkin kalau gue lagi banyak duit, lagu lu nggak ada apa-apanya bro. Iya, lu gak bakal ngerasain kan? Bener, kalau gue lagi banyak duit nggak denger lagu generasi yang kolot bilang gua keparat, enggak sih, gua mah orang kaya gitu. Cuma gue berharap kayak sebanyak duit apapun yang lu punya, lu jadi nggak kepisah sama realita sih. Betul. Ini apalagi yang kemarin relate lagi dari list tuh, gue dari zaman dia ada lagu Kota Keras, lagunya Budak, terus sama Noise yang sama geng Onar ini udah lumayan lah, maksudnya udah lumayan banyak yang gue dengar dari lagu dia. Terus kemarin dia ngirimin gue selain makanan ya, dia juga punya bisnis namanya apa makanan sama minuman ya, Stupa Eat. Stupa Eat itu ada ntar di Instagramnya dia, lu cek aja. Terus kemarin dia ngirimin gue albumnya dia yang namanya Puncak Janggal. Jadi di cover albumnya dia ada tumpeng, terus ujungnya yang daun-daun itu dibuka kosong. Ya itu kan. Gua belum denger lagunya nih. Udah nyampe sini dia nih, gue bilang gitu. Karena gue tuh apa ya, waktu zaman gue struggling, gue tahu nih lagu dia ada nih. Maksudnya apa kan dia belum develop lagi nih. Maksudnya hidup dia belum jalan lagi. Iya. Setelah 4 tahun dia udah nikah, udah ketemu realita yang sebenarnya dari industri dan segala macamnya. Duar di situlah. Saya merasa kalau semua lagu yang ada di Puncak Janggal adalah sebenar-benarnya hal yang terjadi ketika lo berada di puncak nanti ini sih gitu sih. Cuma gue ingat waktu itu kayak lo nge-insta story kayak lo ngerespon kayak percaya enggak bakal di puncak tuh, enggak bakal kayak yang lo kira. Itu apa sih emang yang lo alamin tuh apa sebenarnya? Kayak waktu lo ngomong gitu. Jadi gini, misalkan gitu ya, dulu waktu kita belum ada di puncak, kita tuh ngeliat semua orang tuh sama. Oke. Kayak misalkan semua orang baik nih gitu. Semua orang tanpa tendensi apapun nih. Oke. Wah, kayak gue bisa berteman dengan siapapun nih gitu. Pas lo ada di atas tuh kayak ya soga gitu, yang wah ya aku mengerti sekarang. Ternyata aku sama ini dimanfaatin, ternyata aku sama ini kenapa busuk sekali gitu. Oh, lu ngeliat itu sekarang berarti? Iya, maksudnya pernah gitu. Dan akhirnya gue turun dan gue mencari puncak yang lebih aman, yang gak terlalu tinggi, tapi menurut gue itu pemandangan yang gue pengen lihat gitu. I see. Gitu, jadi kayak
karena kita dulu di puncak, pertama kali kita berkarir, terus kita berada di puncak yang mungkin bukan kita yang masuk media cetak, tapi kita yang jadi cetakan media gitu. Iya. Itu ada di lirik lo kan. Iya. Ini kenapa jadi gue banyak yang nanya ke lo, karena gue ngerasa kayak mungkin tahap lo udah jalan lebih jauh dari gue. Betul. Gue lagi figure out abis ini tuh ada apa sih. Iya. Ya itu ibaratnya ya yang lu tanyain ke gue ya memang seperti itu apa adanya sih. Maksudnya ketika lu bikin album itu setelah apa? Setelah apa yang terjadi dalam hidup lu? Setelah kayak dari zaman kayak kita ketemu zaman battle rap itu, hal ini nih adalah yang pengen banget gue lakuin saat itu. Gue pengen hidup dari musik, gue pengen bisa ke luar negeri bikin video klip, atau pokoknya gue bisa makan dari situ, membuahkan hasil, manggung apa segala. Tapi ternyata setelah gue sampai situ, naik turunnya juga banyak. Dan kayak gue pengen ada pengkhianatan. Iya, ada hal seperti itu. Ada kekecewaan. Ada info yang telat. habis itu kayak gue tiap lihat rapper gitu ya, kalau udah sering manggung, kalau dulu nonton di TV pasti kayak wah anjir semua sukses nih, semua tajir, mobilnya banyak nih, kayak Raffi Ahmad gitu. Ternyata enggak kan. Betul. Apalagi di sini. Betul. Gitu. Dan itu sih yang bikin gue ketampar. Oh enggak kayak gitu. Tapi ini tetap hal yang lo mau. Di situ gue ngambil buah bahwa ada quotes kan, be careful what you wish for. Tapi mungkin intinya hal yang lo pengen tuh bisa kejadian, tapi dengan syarat dan ketentuan gitu loh. Selalu datang. Karena kalau dibilangnya tuh kalau temen gue, lu sih lagi kalau doa nggak detil. Itu. Iya kan. Iya. Jadi pas mak gue bilang gitu tuh. Iya kan. Jadi pas kesampaian tuh kayak iya sih. Maksudnya kayak gue akhirnya berada di posisi saat semua orang tuh tahu gue. Cuman oh ini ya rasanya, gue nggak tahu kalau tuduhan kayak karena ada artis sebelum gue yang mungkin berada di puncak yang sama gitu. Jadi lu tau gak sih di puncak itu tuh mungkin kalau di dalam gambaran album lu kan kosong. Selain kosong, itu tuh banyak sekali memento dari artis-artis terdahulu. Memento apa tuh maksud lu? Memento tuh kayak jejak. Iya. Oke. Ada yang berakhir tragis, ada apa? Nah mungkin orang yang sampai puncak itu tidak melihat itu. Oke. Lo lihat tapi untungnya. Gue lihat. Jadi lu pindah gunung. Jadi gue pilih kayak mungkin gue akan menciptakan gunung gue sendiri. Ya mungkin gundukan pasir buat konstruksi itu mungkin jadi puncak. Buat gue juga, gue ngerasa itu puncak gue yang penting, bukan puncak yang dibentuk orang lain gitu. Ada lagunya waktu itu yang di Puncak Jungle, penghargaan juga. Iya, ada penghargaan. Itu penghargaan tuh kayak lagu-lagu yang untuk orang-orang yang selama ini lingkungan bandel gitu. Lu ngerasa jadi setia itu nggak keren. Dia ngasih lagu buat ngasih penghargaan ke orang yang setia gitu. Gue ngasih penghargaan ke apa ya? Ke banyak hal sih sebenarnya. Nah, ya banyak hal pokoknya di situ kan. Yang terakhir tuh lu ngasih penghargaan buat diri lu sendiri kan. Karena lu harus hargain diri sendiri pada akhirnya. Betul. Itu sih maksudnya lirik-lirik itu tuh nggak cuma perkatanya yang gua cerna, tapi juga kayak akhirnya setelah dia ngasih penghargaan buat misalkan buat anak pejabat yang tidak pernah menjual nama orang tuanya, terus dia juga ngasih penghargaan ke orang tua yang kerja keras dan mungkin nggak seberapa gitu, dia ngasih penghargaan ke situ, ngasih ke para karyawan yang maksudnya udah lembur, dimarahin apa segala macam masih tetap bekerja gitu. Dia ngasih penghargaan ke hal-hal kecil yang selama ini kita biasanya ngejelek-jelekin orang ini gitu, kayak kerja mulu lu apa, kayak nggak pernah dikasih penghargaan. Nah, semua liriknya dia tuh di album Puncak Janggal itu buat orang-orang yang kayak gitu, dan terakhir dia hargai diri sendiri. Itu apa ceritanya? Dulu lu nggak punya teman ya yang mendekati terus? Iya, ceritanya kayak gitu. Terus kayak yaudah dan apa ya, kayak lu bisa hargain orang, setelah lo juga harus bisa hargain diri lo sendiri. Dan kalau lo nggak hargain diri lo sendiri juga bahaya lah lo kalau nggak tahu harga lo gitu kan. Bisa diinjek-injek. Pokoknya lirik terakhirnya dia nominasi AMI aja pokoknya. Jadi dia ya liriknya begitu, dari orang yang nggak pernah ada yang mendekati, terus kayak tiba-tiba dia jadi orang yang masuk nominasi AMI gitu. Terus kayak gue bilang, selain orang yang aku sebut dari tadi, aku juga harus hargai diriku sendiri. Itu sebagai seniman tuh lu bisa reach out sesuatu hal yang mungkin lu belum pernah alami gitu, tapi lu itu sangat dekat dengan gue gitu. Lu point out sesuatu hal yang mungkin lu dengar dari ceritanya, sedangkan gua adalah pelakunya. Jadi kayak wah anjing, Puncak Janggal is the best thing kalau lu mau berhenti dari industri. Itu bener dah. Kalau lu mau keluar dari industri karena sebuah alasan, lu mungkin tanya beberapa seniman yang lu suka, Puncak Janggal adalah alasan-alasan kenapa mungkin mereka meninggalkan puncak itu sih. Gue tuh wow, itu poin baru sih. Tapi gue tuh penasaran banget sih sebenarnya, kayak
apaan sih emang yang lo alamin sampai detailnya gue jadi pengen tahu gitu loh, karena gue nggak pernah kebayang dunianya kayak apa. Karena ketika lu bikin sebuah album terus isinya kayak penghargaan, terus isinya tuh ya maksudnya lagunya diawali dengan tepuk tangan ya, sebuah penghargaan, ternyata penghargaannya penghargaan yang sangat receh yang selama ini ada di sekitar kita tapi kurang kita hargai gitu. Terus ada lagu lu yang teman lama teman lama yang ketika kita masuk ke fase kita fame dan segala macam dibilangnya kita sombong, kita nggak ada waktu buat mereka, padahal waktu kita bukan siapa-siapa, mereka juga nggak peduli amat. Sebenarnya gitu. Selain itu juga lebih kayak ya pertumbuhan kita sebagai manusia gitu sih. Betul. Iya. Kadang kayak lo deket nih sama temen lo waktu SMA, tapi waktu lo udah makin gede, lo kan punya konsep tentang kehidupan sendiri dan akhirnya udah tabrakan sama temen lo. Kadang nggak bisa nyambung, itu nggak bisa dipaksa juga gitu kan. Makanya ada lirik lo tuh gue suka banget. Mereka bilang diriku terjadi banyak perubahan, tapi aku bilang ke mereka ini baru permulaan. Itu kayak itu the best sih, maksud gue kayak banyak kan kita misalnya lu kerja di SCBD, tiba-tiba lu pakai kemeja yang ketat, ya kan, dengan celana chino lu, dengan apa name tag lu, dengan pouch lu gitu. Terus kayak orang lu banyak berubah lu. Bukan, gue kerja di SCBD, ya gue kalau mau dihargai gue harus menghargai diri gue dulu dong. Maksud gue buat fit in, gue harus punya fashion yang tepat. True. Bener gak sih? Untuk lu fit in terhadap sebuah lingkungan, lu harus punya fashion yang tepat gitu. Jangan sampai kayak lu kayak gue punya barang Gucci, yang penting gue punya satu, biar apa? Biar misalnya ada acara-acara kayak gitu gue bisa fit in. Udah, cuma itu doang. Kalau lu tanya barang branded gue punya berapa, cuma punya satu masing-masing brand. Banyak dong tuh. Iya. Tapi cuma punya satu. Lu nggak harus punya semua, seenggaknya punya satu. Gitu. Jadi entah sepatunya doang, entah gespernya doang gitu. Biar bisa fit in aja. Bukan sebagai keharusan kita untuk terus-terusan punya lifestyle yang seperti itu. Tapi menurut lu penting untuk punya upaya untuk fit in tuh penting? Atau sebenarnya lebih penting kayak yaudah yang penting gue jadi diri gue sendiri? Kalau lu punya usaha buat fit in, menurut gue, lu punya alasan buat tidak jadi orang egois dan asshole sih. Oh wow. Iya, orang-orang yang tidak mau fit in tuh kadang-kadang bukan karena dia idealis, tapi emang dia asshole aja gitu. Padahal sebenarnya dia tuh cuma butuh sedikit loh buat dia fit in, sedikit ya. Misalkan rambut dari begini cuma dikuncir doang. Itu menurut lu apakah sebuah effort yang besar untuk bisa fit in? Enggak kan? Enggak sih sebenarnya. Tapi buat beberapa orang kayak ya biarin aja sih gue pengen rambut gini. Tapi mungkin yang benernya adalah lu bisa menyeimbangkan antara di mana lu mau fit in sama identitas lu sendiri gitu. Jangan sampai hilang gitu kali ya. Betul sih. Jadi kayak mungkin tidak semua orang yang ada di industri itu semuanya kapitalis, ternyata mereka ada yang idealis. Enggak semua orang yang ada di zona indie atau idealis ini semuanya idealis. Mereka juga ada yang kapitalis. Ada juga. Iya kan? Jadi maksud gua karena gua sudah berada di situ dan ternyata gua wah ini dia bisa se-indie ini, bisa bikin lagu yang seedanin, oh bapaknya kaya, ya udah, maksudnya kayak bapaknya kaya dia mau bikin gak ada duitnya juga. Iya, dia bisa kayak, oh ini demi semua, demi rasa, demi gitu bisa. Nggak apa-apa orang AC-nya nyala kok. Iya. Dapur ngebul kok ya lu bisa bikin lagu sebagaimanapun lu mau gitu. Tapi ketika lu ketemu orang yang kayak gue yang emang nggak punya, ya maksudnya di belakang gue nggak punya Gundam gitu. Sama gue juga kayak lu. Iya kan? Iya. Ya belakang kita tembok. Jadi kalau misalnya kita ada masalah nih, mana ke belakang, anjing gue cuma punya tembok anjing. Jadi kayak disitulah gunanya fit in gitu. Karena belakang kita tembok, kalau kita nggak fit in, masuk ke celah-celah, ya kita bakal terus ditembokin terus, dipojokin terus. Tapi musisi tuh emang menurut gue konfliknya gitu sih. Ketika lo bermusik itu lo dibilang idealis, sekalinya musik lo laku dan gede lo dibilang sell out. Dibilang gini nih, kapitalis. Aduh kena banget tuh gue. Aduh tiba-tiba. Ya emang itu sih, maksudnya permasalahan itu tuh terjadi bertahun-tahun dan menurut gue masih belum ada solusinya. Itu aneh banget. Sebenarnya emang nggak perlu ada solusi sih menurut gue. Iya, maksud gue fighting tiap era itu. Iya. Selalu ada seniman bagus yang awalnya orang-orang ini bilang enak, akhirnya semua orang bilang itu enak. Terus ada orang-orang yang tidak paham dengan konteksnya, cuma sekedar ikutan, suka karena ikutan. Ya itulah. Terus tiba-tiba jadi ini industri nih. Karena mohon maaf nih, ini abang-abangan kita nih yang bikin musik gitu kan. Mereka juga pengen kali punya rumah. Iya. Beli gitar baru, punya mobil gitu.
Kenapa lu suka banget gitu kayak kalau orang lebih baik daripada lu sedikit aja gitu kayak berubah dibilangnya ini Lace udah bukan Lace yang dulu lagi. Kayak gue tuh baca dari tulisannya Jay-Z di bukunya, dia bilang kayak waktu gue komit buat nge-rap, gue tuh nggak komit ke kemiskinan. Jadi ketika gue nge-rap dan make money di situ, lu nggak perlu bilang gue sell out atau gue kapitalis, karena emang kita berseni buat jadi miskin nggak juga gitu. Itu juga ada di stand up bro. Jadi kan gue kemarin juga ngobrol sama Igor kan, di konten gue kan, gue ngobrol sama Igor. Jadi ada beberapa kesamaan tuh sama stand up. Nah ini tuh adalah perspektif yang kemarin belum gue bahas juga. Jadi gue tuh dari awal gue stand up tidak pernah mau bahas kemiskinan. Gue kalau stand up ya gue bahas pelesetan, apapun yang maksudnya yang menurut gue lucu lah gitu. Karena ketika lu jadi komika diawali dengan kemiskinan, and you make money from it, terus lu nggak jadi miskin lagi. Lu jual kemiskinan? Bukan jual kemiskinan, lu udah nggak relate lagi. Lu udah nggak relevan dengan materi lu nantinya. Jadi dari awal lu tahu lu bakal kaya lah ya? Bukan. Gua adalah orang yang terwakilkan sudah melihat realitanya seperti apa, dan menurut gua ini nggak cuma buat seniman tapi buat teman-teman yang sudah berada di sebuah jabatan yang selama ini lu impikan, entah pengen jadi dokter, entah pengen jadi manajer sebuah perusahaan, apa mungkin CEO, startup, agensi segala macam, kerja di videografi apa segala macam, lu udah nyampe di sebuah titik itu dan apa yang lu lihat mungkin kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi lu bisa sangat dalam sekali mendengarkan albumnya Lace yang Puncak Janggal. Ya, silakan dicoba teman-teman. Ya, itu sih ada berapa tracknya, ada 10 ya? Ada 14. 14 ya? 14 ada Penghargaan, Teman Lama, Sombong, Dari Layar. dari Layar, terus apa lagi? Aduh, banyak deh. Ya ada intronya. Ada intronya, intro Puncak Janggal ada. Pokoknya ada, lu lihat di situ semua, lagunya sangat relate dengan kehidupan kita. Lagi-lagi Lace mengeluarkan album yang benar-benar dekat dengan realita. Plus juga dengan kedewasaan dia sekarang gitu, yang lirik-liriknya semakin sama seperti Lace yang biasa kita dengar, tapi dengan realita yang mungkin lebih meningkat. Alright. Sudah kalau gitu terima kasih buat Lace. Thank you Us. Sudah datang ke Podskoy. Lagi-lagi saya menemukan bintang tamu, nggak tahu ya dari kemarin tuh yang datang ke sini semua temahber teman-teman gua. Oh gitu. Ya kemarin Yura, kemarinnya lagi ada Geisha, ada Robby, dan teman-temannya itu juga teman-teman gua juga. Yaudah, kalau gitu terima kasih buat Lace, terima kasih juga buat Kopi Hitam Gilus Mix, kopi hitamnya anak muda. Thank you. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.